Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Iden Bardamai Nugraha dengan NIM 18106050047 akan sedikit mempresentasikan mengenai proyek akhir implementasi K-means clustering dengan siluet koefisien pada perubahan profil fisik para pemain NBA dari tahun 1996 hingga 2019. Sudah kita ketahui pada peraturan permainan olahraga basket ini, para pemain yang memiliki fisik yang tinggi dan besar akan lebih diunggulkan karena fisik pemain tersebut menunjang para pemainnya sehingga dapat meraih ring dengan lebih mudah dan memasukkan bola dan menciptakan poin dengan lebih mudah, sehingga fisik yang tinggi dan besar tersebut menjadi keunggulan suatu pemain terhadap pemain yang lain. Namun jika kita lihat pada era-era basket sekarang, terutama pada NBA, walaupun masih ada, namun tidak sebanyak seperti era-era dahulu, di mana pada saat ini pemain-pemain NBA cenderung lebih banyak pemain yang memiliki fisik yang lebih kecil dan juga lebih merata ketimbang NBA pada era-era terdahulu seperti tahun 1990-an. Nah, untuk itu dilakukanlah clustering untuk menunjukkan adanya perbedaan tersebut. Dalam eksperimen ini saya juga menggunakan siluet koefisien untuk membantu dalam mencari jumlah cluster yang tepat untuk digunakan dalam eksperimen ini, dan juga metode yang dilakukan merupakan metode K-means clustering. Selanjutnya masuk ke demo programnya. Di sini setelah data dimasukkan ke dalam program, dapat kita lihat isi data tersebut seperti nama pemain, tim yang dibelanya, umur, tinggi pemain, berat badan pemain, dan seterusnya hingga ke season atau musim dia bermain. Lalu ini merupakan info atau deskripsi dari masing-masing kolom dalam dataset, merupakan deskripsi dari masing-masing nilai. Lalu untuk langkah pre-processing, di sini saya melakukan penggantian format dari yang jika dilihat format pada season ditulis dengan 1996 hingga 97. Format penulisan season ini saya rubah menjadi penulisan pada tanggal biasa seperti tahun 96 bulan 1 tanggal 1 untuk memudahkan proses pengolahan data. Dan setelah dirubah dapat kita lihat penulisan format season sudah berubah. Nah, setelah itu diambillah data-data yang diperlukan. Di sini untuk eksperimen pertama saya mengambil data pemain yang bermain dari musim atau tahun sebelum dari tahun 2007 atau dari tahun 1996 hingga ke tahun 2006 atau satu dekade. Dan data pemain yang saya ambil merupakan tinggi dan juga berat badan pemain, karena kedua data itu yang akan dianalisis. Selanjutnya data tersebut distandarisasi sehingga memudahkan dalam perhitungan clusteringnya. Setelah itu dilakukan elbow method untuk mencari jumlah cluster yang dapat dilakukan. Di sini saya mengambil range dari 1 hingga 15. Itu berarti saya mencari atau mengulang perhitungan dari jumlah satu cluster hingga ke 14 cluster.
Nah, berikut ini adalah grafik hasil elbow method, dimana jika kita lihat elbow-nya atau sikunya terdapat pada cluster antara 2 hingga ke 4. Nah, untuk memudahkannya, saya juga menggunakan siluet koefisien atau siluet skor. Yang saya gunakan dalam siluet skor ini merupakan cluster antara 2 hingga 5. Di sini range-nya 2 sampai 6, namun berarti yang dihitung merupakan cluster 2, 3, 4 hingga 5. Nah, siluet koefisien ini merupakan nilai dari masing-masing cluster, yang dimana nilai tersebut menunjukkan seberapa renggang atau seberapa rapat dari data-data yang di cluster. Semakin tinggi nilai siluetnya atau semakin dekat dengan angka 1, maka data-data yang di cluster sudah cukup terpisah dan dapat dibedakan. Namun jika semakin mendekati 0 atau semakin kecil, itu berarti data-data masih tercampur atau belum bisa dipisahkan dengan baik. Menurut perhitungan siluet, cluster 2 merupakan cluster dengan nilai siluet paling tinggi, yaitu 0,53. Sehingga di sini saya akan menggunakan clustering dengan jumlah 2 cluster. Selanjutnya dilakukan clustering menggunakan metode K-means. Di sini data yang diambil merupakan data tinggi dan juga berat badan pemain. Untuk cluster yang pertama akan ditandai dengan warna merah, dan cluster yang kedua akan ditandai dengan warna biru. Berikut merupakan grafik atau hasil dari pola clustering yang telah didapatkan. Lalu ini merupakan rata-rata dari hasil clustering dari tinggi pemain dan juga berat badan pemain dari masing-masing cluster. Lalu untuk eksperimen yang kedua, langkah-langkahnya juga sama seperti eksperimen pertama. Setelah data yang diambil, lalu dilakukan pre-processing data. Namun yang membedakan pada eksperimen kedua ini, saya mengambil data pemain yang bermain pada season atau tahun setelah tahun 2006, atau pada data set ini yaitu tahun 2007 hingga ke tahun 2019. Data yang diambil juga sama, yaitu tinggi dan juga berat badan pemain. Dilakukan juga standarisasi, dilakukan juga clustering K-means yang sama, dilakukan pewarnaan yang sama juga untuk dapat dibedakan. Dan berikut ini merupakan rata-rata yang terdapat pada hasil clustering. Jika kita lihat dari hasil rata-rata, mungkin tidak terlalu jauh bedanya, tidak terlihat. Namun jika dilihat dari jumlah data, di mana eksperimen pertama ditemukan jumlah data sebanyak 4.888 rows atau 4.888 data atau pemain yang terdata. Sementara pada eksperimen kedua terdapat 6.257 rows atau 6.257 data atau pemain yang terdata pada eksperimen kedua ini. Nah, mungkin dalam rata-ratanya tidak begitu terlihat, namun perbedaan ini dapat kita lihat dari grafik yang terbentuk, di mana pada tahun 2007 hingga 2019 atau eksperimen kedua, data lebih terkumpul ke tengah atau berada pada antara tinggi 200 hingga berat badan 100-an kilo, di mana eksperimen pertama pada tahun 1996 hingga 2006 ini kita lihat tinggi dan berat badan pemain lebih tersebar menuju ke atas atau
pada tinggi yang lebih tinggi seperti 220 ke atas, dan juga berat badan yang lebih makin berat seperti 140 ke atas. Nah, dari perbedaan bentuk grafik ini menunjukkan bahwa era pemain NBA pada era sekarang ini, profil fisiknya menjadi lebih kecil dan memusat, namun tersebar merata, tidak seperti pada era-era terdahulu pada 1990-an hingga 2000-an, di mana para pemain masih didominasi oleh pemain yang memiliki profil fisik yang tinggi besar. Seperti itu. Nah, perubahan ini juga mempengaruhi pola permainan pada NBA, di mana jika pada era-era terdahulu pemain lebih mengunggulkan fisiknya untuk dapat memenangkan pertandingan, namun pada era sekarang lebih bergantung pada skill individu atau kemampuan individu seperti menembak bola ke dalam ring atau passing, karena fisik mereka pun menjadi lebih kecil sehingga pola permainannya harus beradaptasi. Seperti itu. Seperti itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Jika ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.